Selamat malam. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai tugas kami, tugas Python untuk penilaian UTS pemrograman Python. Kami beranggotakan saya Dani Aulia dan Johannes Bagus Mahasa mempresentasikan mengenai dataset 8 dengan penggunaan dictionary. Berikut adalah 4 penjabaran mengenai job test kami, mengenai Python, dokumentasi pemrograman, dan juga solusi dalam pertanyaan-pertanyaan. Untuk saya dan Dani, saya sendiri melakukan pemrograman, buat presentasi dan mengedit video presentasi. Untuk Johannes, ikut partisipasi dalam membuat program dan PowerPoint presentasi. Pengenalan Python. Python merupakan pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multifungsi secara langsung dengan metode orientasi objek. Dan Python juga merupakan bahasa yang mudah untuk dipahami bagi para pemula. Untuk pertama kali membuka dataset dengan shortcut Alt, dan bahan-bahan yang diperlukan adalah CSV, dataset 8 dan dataset 8.csv. Lanjut, bila tipe tidak merupakan numerik, maka akan melakukan pengecekan apakah hurufnya dapat diubah menjadi numerik. Dengan langkah-langkah 1, membaca keseluruhan baris data dengan indeks 0 atau kolom NIM. Kemudian mengecek per kolom. Dalam aturannya, huruf B diubah menjadi angka 8, huruf T diubah menjadi 7, huruf S akan diubah menjadi 5, huruf E menjadi 3. Pengecek apakah ada nilai lebih dari 100 atau nilai kurang dari 0. Pertama, buat loop untuk membaca seluruh kolom nilai pada data, dan kedua, jika value len tidak mencapai lebih dari 3, maka value yang bernilai yang dimaksudkan akan diubah menjadi 50. Value yang bernilai lebih dari 100 akan diubah menjadi 80, dan yang kurang dari 0 akan diubah menjadi 20. Bila key ini memiliki value kurang dari 9, maka ditambahkan 0 hingga mencapai 9 yang akan membuat loop dapat membaca data pada kolom NIM dengan conditional statement apabila terdapat NIM yang lebih atau kurang dari 9. Bila data row tidak terdapat di dataset 8, dan bila data row memiliki key NIM yang tidak terdapat pada dataset 8, maka akan ditambahkan ke dalam dataset 8. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Johannes Bagus Maharsa. Pertama, kita mencari nilai maksimum. Untuk mencari nilai maksimum, kita membuat def datamax, lalu di dataset yang kita buat sebelumnya, lalu kita membuat program for row in dataset 8, lalu if not key tidak sama dengan name, lalu kita di sorted dataset 8-nya, dan di return untuk nilai tertingginya. Lalu hasilnya itu ada outputnya seperti itu. Lalu kita mencari nilai minimum, hampir sama kayak nilai maksimum. Itu pertama kita buat data min, def data min, dataset, lalu membuat if hotkey sama dengan name, lalu disorted juga datasetnya, dan di return nilai tandanya, dan print outputnya seperti itu. Lalu kita mencari nilai min. Sama juga, yaitu menggunakan data min, lalu dataset, lalu itu dalam min key sama dengan sum indx key atau for x in dataset dibagi len dataset 8. Itu rumusnya. Lalu
di print data min dataset 8, lalu outputnya seperti itu. Lalu mencari nilai median, hampir sama. Yang beda itu yang median key disorted, dataset 8 key lambda x, lambda x key, yang lain dataset 8 bagi 2 key. Itu adalah rumusnya untuk mencari nilai median. Lalu di return mediannya dan print outputnya seperti itu. Lalu mencari nilai rata-rata akhir, itu pertama mencari min tugas, lalu int data tugas 1, ditambah int data tugas 2, yang dari Excel itu, lalu dibagi 2, lalu mencari min quiz, terus data quiz 1, data quiz 2 yang dari Excel juga, ditambah lalu dibagi 2, lalu min UTS itu ya seperti UTS, karena hanya ada 1, lalu min UAS, lalu dihitung dengan rumus seperti itu, 0,15 dikali min tugasnya, lalu 0,15 dikali min quiz, tambah 0,35 dikali min UTS, ditambah 0,35 dikali min UAS. Lalu itu hasilnya 45,9. Lalu terus ada lagi data akhirnya ke dataset 2, dataset 8, min sama dengan data min dataset 8, lalu di return hitung data akhirnya min, lalu di print seperti itu. 70,475. Lalu menyimpan file CSV baru setelah diedit. Nah, itu pertama kita buat fieldnya dulu. Ini tugas 1, tugas 2, quiz 1, quiz 2, UTS, UAS, dan nilai akhirnya. Lalu kita buat if fieldnya sama dengan nilai akhir, lalu menentukan itu akhir row, atau temp fieldnya sama dengan row field. Nah, kita akan menambahkan adding row-nya, yaitu ada min, max, min, dan median. Seperti itu. Nah, di bawahnya ada lagi, itu adalah jika field sama dengan min, maka itu adalah temp field sama dengan row. Else, jika row sama dengan min, temp field sama dengan enter data min, data field, dan field. Itu yang data min, max, min, sama media itu yang sudah dihitung di atasnya, itu dimasukkan ke data baru tersebut. Lalu kita dimasukkan ke data yang baru di file name, filenya underscore fig titik csv. Dengan di w itu berarti ditulis sebagai csv file, lalu menggunakan fungsi write sama titik write header seperti itu untuk membuat file baru. Ini untuk pertanyaan pertama, yaitu ini manakah yang mendapatkan nilai UTS tertinggi. Di situ berarti memberikan hasilnya data max, data set, TS, dan NIM. Bisa hasilnya seperti itu, data max-nya kan sudah dihitung di atas, jadi tinggal di print saja. Dan NIM-nya juga sudah jadi Excel. Lalu yang pertanyaan kedua, di manakah yang mendapatkan nilai UTS terendah, data min, dataset juga sudah dihitung di atas, tinggal di print saja. Lalu NIM-nya juga sudah ada, UAS-nya juga sudah. Hasilnya seperti itu. Lalu untuk pertanyaan ketiga, print di manakah yang mendapatkan nilai quiz 1 di atas rata-rata. Di min 1 data tentang dataset kelemahan sama dengan quiz 1. Bisa dari situ menggunakan if enter quiz 1 jika misalkan quiz 1 lebih besar dengan
min quiz, maka NIM-nya akan diperlihatkan. Jadi misalnya kalau quiz 1 ada yang lebih besar daripada data min quiz-nya, maka min yang di Excel itu akan diperlihatkan seperti hasil tersebut. Lalu pendapat manakah yang mendapatkan nilai quiz 2 di bawah median? Juga bersama, mungkin menggunakan if juga, jika misalkan row quiz 2 yaitu hasil nilai quiz 2 lebih kecil daripada hasil median quiz 2, maka itu akan NIM-nya akan diperlihatkan. Seperti itu. Lalu pertanyaan kelima yaitu di mana yang mendapatkan nilai tugas 1 di bawah median. Juga sama, itu jika if row tugas 1 lebih kecil daripada median tugas 1, maka semua NIM yang lebih kecil pada tugas 1 yang lebih kecil daripada median tugas 1 akan diperlihatkan. Seperti itu. Lalu yang pertanyaan ke-6, di mana yang mendapatkan nilai tugas 2 di atas rata-rata? Jika bersama, untuk kesehatan minta secara tugas 2, berarti dalam misalkan nilai-nilai tugas 2 lebih besar daripada min tugas 2 atau rata-rata tugas 2, maka itu NIM-NIM terhubung itu akan diperlihatkan juga outputnya. Lalu yang pertanyaan ke-7, di mana yang menjadi pencarian bawah atau atas? Yaitu mengambil baris pertama dari datasheet 8, lalu melakukan perulangan untuk mengambil key selain NIM. Setelah itu untuk mencari kuartil 1 dan kuartil 3, pertama kita harus mencari data dulu, yaitu mengurutkan dataset yang berdasarkan key, lalu mencari half, yaitu mencari panjang setengah data yang sudah diturunkan. Nah, luar kuartil itu adalah mengambil nilai dari nilai tengah dari setengah data atas yang sudah diurutkan, lalu upper kuartil yaitu mengambil nilai tengah dari setengah data bawah yang sudah diurutkan. Jadi itu kode-kodenya bisa lihat, lalu mendapatkan hasilnya seperti itu bawahnya. Lalu yang pertanyaan ke-8, yaitu di mana yang mendapatkan nilai akhir kurang dari min. Itu sama aja yang kayak pertanyaan 6 atau sebelumnya, yaitu menggunakan fungsi if, yaitu adalah hitung rata-rata terakhir. Jika misalkan hitungan rata-rata terakhir lebih kecil daripada rata-rata terakhir, maka akan diperlihatkan NIM-nya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.